Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Barahing dari Tadris Bahasa Indonesia 5C dengan NIM 12210183151. Video ini untuk memenuhi tugas pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Hari ini saya akan presentasi mengenai profil bahan ajar yang saya akan tawarkan yang berjudul Mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Struktur teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang mengenalkan setting cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 3. Menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik. Bagian ini disebut juga klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. 5. Penyelesaian atau evaluasi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Dan yang terakhir, koda ataupun penutup. Bagian ini berisi komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan kata yang dipakai untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Yang kedua, frasa adverbial. Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Yang ketiga, verbal material. Verbal material merupakan kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, menulis, mengepel, dan menyapu. Dan yang terakhir, konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu berfungsi menata urutan peristiwa yang diceritakan. Umumnya banyak menggunakan kata penghubung temporal. Selanjutnya, kompetensi dasar. 3.3 Mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan. Komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Indikator. 3.3.1 Mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah. 3.3.2 Mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Dan terakhir 3.3.3 Mengidentifikasi nilai-nilai cerita atau novel sejarah.
Selanjutnya, kegiatan. Yang pertama, guru menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua, guru menayangkan video. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk fokus memperhatikan video dan memperhatikan beberapa faktor yang meliputi apa yang dilihat, apa yang didengar, hal-hal yang berkesan, dan terakhir perasaan setelah melihat tayangan video. Yang keempat, guru meminta peserta didik untuk menulis cerita sejarah dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Dan yang terakhir, hasil dari penulisan cerita sejarah dikumpulkan pada guru untuk dinilai. Selanjutnya, rubrik penilaian. Yang pertamanya, judul. Judul teks cerita sejarah sangat menimbulkan daya tarik. Skor 5. Judul teks cerita sejarah menimbulkan daya tarik. Dapat skor 4. Judul teks cerita sejarah cukup menimbulkan daya tarik. Dapat skor 3. Judul teks cerita sejarah kurang menimbulkan daya tarik. Dapat skor 2. Dan terakhir, judul teks cerita sejarah tidak menimbulkan daya tarik. Dapat skor 1. Yang kedua, struktur. Cerita sejarah sangat berorientasi. Dapat skor 5. Cerita sejarah berorientasi. Dapat skor 4. Cerita sejarah cukup berorientasi. Dapat skor 3. Cerita sejarah kurang berorientasi. Dapat skor 2. Dan terakhir, cerita sejarah tidak berorientasi. Dapat skor 1. Dan yang terakhir, kebahasan, yaitu isi cerita sejarah sangat menarik. Dapat skor 5. Isi cerita sejarah menarik. Dapat skor 4. Isi cerita sejarah cukup menarik. Dapat skor 3. Isi cerita sejarah kurang menarik. Dapat skor 2. Dan terakhir, isi cerita sejarah tidak menarik. Dapat skor 1. Oke, itu sebagai teks cerita sejarah kelas 12. Lebih atau kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.